Ini kalau masalah Probolinggo itu kita kan sudah investasi pelabuhan 100 meter ya dengan kekuatan 50 ton itu harapannya, dan gudang ya, harapannya kapal-kapal yang besar bisa masuk. Ini nanti kita seiring dengan ini kita lakukan coffee morning semua agar mereka tahu ada fasilitas yang seistimewa itu, sekuat itu untuk bisa masuk ke sana. Bapak, ini rencana untuk presidennya yang di sub ini membawa ini rencananya besok itu berkumpul di JTCC ya. Ini akan kita bawa seluruh teman-teman di provinsi se-Indonesia ini sesuai dengan minat mereka. Yang pertama itu ke Pelabuhan Paciran, rangka mereka memberikan wacana terkait pengelolaan pelabuhan regional yang ada di Jawa Timur. Kita sudah selangkah lebih maju, kita sudah mengembangkan dan pelabuhan itu. Mungkin ada teman-teman provinsi yang nanti bisa kerjasama mencontoh ya, studi ditiru terhadap pengelolaan pelabuhan itu. Kemudian ke terminal Kertajaya Mojokerto, melihat operasional Transjatim kita sudah 5 koridor yang APBD mereka studi tiru kita kasihkan semua. Nah, ini percepatan pembangunan transportasi di provinsi-provinsi lain. Seperti kemarin ada wali kota Palu kebetulan ke Dinas Perhubungan Jawa Timur, saya kasihkan semua. Jadi semua aplikasinya, semua metode-metodenya saya kasihkan. Dan sekarang apa yang terjadi? Tidak kurang dari 6 bulan mereka sedang meluncurkan Transpalu, ya kan? Itu adalah akselerasi percepatan untuk di layanan transportasi di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jawa Timur, di seluruh Indonesia. Mereka silahkan kita ajari mereka, ya. Sama di Sub Papua juga minta ajari manajemen mereka yang lalu lintas. Kita welcome, kita seminggu kita ajari mereka. Nah, ini kita tularkan semua agar mereka sejajar dengan kita. Apa yang kurang dari mereka kita support, apa yang mereka lebih bagus kita akan tiru mereka. Kita pindah kalau itu terjadi ya, saling provinsi, saling berhubungan, connectivity, saling membantu dengan ikatan MOU dan PKS. Ini yang akan kita giatkan di hari ini, rekomendasi seperti Pak sampaikan, harus ada rekomendasi yang strategis yang ke depan bisa saling memberikan peningkatan connectivity di antara provinsi-provinsi di Indonesia. Dan kita akan mohon kepada pusat nantinya rekomendasi ini apa yang kurang. Ini bottom up, ini dari bawah, daerah-daerah yang membutuhkan provinsi ini kita sampaikan ke pusat. Daerah ini minta begini, ini loh yang harus kita tangani di daerah. Nah, ini mudah-mudahan kita berjuang ke pusat, bisa memberikan dukungan kepada kita semua. Pak, untuk Transjatim yang biasa kan dilempar batu, itu biasa. Karena apa? Karena dari setiap program yang murah, yang berpihak kepada masyarakat, pasti ada beberapa pihak yang mungkin di zona nyamannya terusik ya, karena zona nyamannya terusik. Kita rangkul semuanya. Kalau memang ingin melakukan via transportasi ya secara legal ya, kita urus, mereka harus mengurus izinnya. Jadi kalau mereka menghubungkan antara kabupaten kota Surabaya dengan Madura ya harus izin traiknya harus diurus, KPS kartu pengawasan harus diurus, ya kan? Jangan melakukan sesuatu yang tidak ada legalitasnya. Ini Transjatim adalah memberikan bantuan kepada masyarakat Bangkalan dan sekitarnya yang murah. Bayangin, 59 km dari Bungurasi sampai ke Bangkalan naik tol hanya 5.000. Coba, belum 2 jam. Tiket itu masih bisa dipakai untuk Mojokerto, bisa dipakai untuk Sidoarjo. Coba, itu adalah luar biasa program Gubernur Kabupaten dan Provinsi. Nah, itu Nawabakti 1 yang keempat kan. Inilah realisasinya. Dan kami belum selesai. Kami masih ingin ada 5 koridor lagi di kasus ini. Itu ada di Mojokerto, Mojokerto Porong ke Pasuruan, ya. Kemudian ada di Sidoarjo, Surabaya, lewat tengah, lewat
Melayu, kemudian ada di Mojokerto, Jombang, ya kan? Kemudian ada satu lagi Mojokerto, Lamongan, lewat Gedek, lewat Mantuk. Nah, ini 10 koridor ini akan bisa memberikan pergerakan pertumbuhan ekonomi yang cepat di kawasan yang kita ya, kita ini subsidi ini dalam rangka untuk menggerakkan ekonomi yang non cash money ya. Kita tidak bisa kita subsidi kemudian cash money-nya sama harus besar, itu namanya komersial. Sementara yang untungnya kita itu adalah untung multiplier, ya kan? Multiplier apa? Multiplier pertumbuhan ekonomi di sekitar daerah itu menjadi cepat. Yang kedua, angka kecelakaan bisa turun. Ini data dari Koridor 1 itu settingnya angka kecelakaan bisa 9%. Dari data di Lantas Polda, 9% turunnya. Nah, turun nyawa manusia tidak bisa dihargai dengan uang, ya kan? Nyawa warga Jawa Timur tidak bisa dihargai dengan uang. Itu keuntungan seperti itu harus dihitung juga dong. Bukan hanya cash money. Yang kedua, menurunkan angka kemacetan. Ya, berapa jumlah kalau itu macet bahan bakar yang harus dibakar oleh masyarakat kita kalau menggunakan kendaraan pribadi masing-masing. Ya, emisi sesuai dengan studi SWMP itu 2050 kalau shifting angkutan umum ini tidak berhasil, itu akan ada 7 juta ton per tahun. Pintu gerbang kemarin ke Bandara Kediri, ya kan? Dari Kediri ke Bandara Kediri itu kan kemarin sudah diresmikan, kan? Nah itu groundbreakingnya. Yang Tulungagung Kediri insya Allah tahun ini 2025 ini selesai. Tol Tulungagung Kiri. Ya. Kemudian sekarang lagi di Rajut, ini adalah dari Nganjuk ke Kediri. Ada Kertosono Kediri, kan? Kertosono Kediri. Itu juga sekarang sudah proses pembebasan lahan. Oke, siap. Terima kasih Pak Yono. Oke.